Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita pilihan hari ini. Penyebaran penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Deli Serdang mengkhawatirkan seluruh peternak sapi. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tambang ilegal di Kabupaten Mandaling Natal. 2 ekor ular piton ditemukan warga dalam komplek perumahan di Kota Medan. Pembunuhan sadis disertai pembakaran korban di Kota Tanjung Balai pada April lalu diperagakan tersangka dalam rekonstruksi yang digelar oleh Polres Tanjung Balai. Emosi keluarga nyaris tak terbendung menyaksikan adegan 2 tersangka membakar tubuh korban. Umpatan dan caci maki keluarga korban pembunuhan Supriyadi terhadap 2 tersangka saat menyaksikan rekonstruksi di lokasi kejadian tidak terelakkan. Keluarga emosi menyaksikan tersangka pembunuhan Wira dan Andi memeragakan awal pertemuan, menghabisi dan membakar korban. Rekonstruksi ini digelar di 7 lokasi berbeda, dari mulai lokasi perencanaan pembunuhan, persiapan, hingga akhirnya kedua tersangka sepakat mengeksekusi korban. Istri korban pembunuhan sadis masih tidak menyangka suaminya meninggal dengan kondisi mengenaskan. Enggak, dari kawan juga Pak, kawan ada kawannya tersangka, itulah yang kenalkan kami. Kenal pun baru hari itu juga kejadiannya, baru berapa jam dapat nomor WA tersangka, dapat alamat di sini. Belum kenal sama sekali kami dengan tersangka. Tapi dengan bermodalkan percaya aja kami, positive thinking aja sama orang itunya. Sudah saya sampaikan bahwa pelaku ini merasa curiga bahwa korban ini adalah informan daripada kepolisian yang akan memberikan informasi bahwa dia ini adalah agen seperti itu. Supriyadi dibunuh akibat dicurigai sebagai informan polisi yang ingin menjebak kedua tersangka. Kedua tersangka terlibat sindikat pekerja migran ilegal dengan peran sebagai agen atau perekrut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. 2 penumpang kapal rute Sibolga Gunung Sitoli dibekuk petugas Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Sitoli. Kedua tersangka diketahui membawa paket narkoba yang akan diedarkan di Kota Gunung Sitoli. Apa itu? Video amatir memperlihatkan penangkapan Herman Saputra dan Rianto Lahagu di sekitar pelabuhan Gunung Sitoli Selasa petang kemarin. Keduanya ditangkap setibanya di Kepulauan Nias setelah menyeberang dari Sibolga dengan menumpangi mobil ekspedisi. Selain itu, petugas juga melakukan penggeledahan mobil ekspedisi yang ditumpangi kedua tersangka. Dari tangan keduanya, petugas menyita paket sabu seberat 1 gram, terbagi dalam beberapa paket yang akan dijual di Gunung Sitoli. Barang bukti itu sisa dari sebagian sabu yang telah dikonsumsi kedua tersangka. Kita melintas depan ini langsung kita cegah dan stop, dan kemudian kita lakukan pemeriksaan, dan ternyata benar ada narkoba di jok supirnya di bawah tempat duduknya. Kita temukan narkoba jenis sabu-sabu. BNN masih mengembangkan jaringan asal-muasal sabu yang diperoleh tersangka serta pemesan calon penerima. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Gunung Sitoli. Berita lainnya untuk Anda, ini ada warga di Jalan Sumatera, Medan Kota yang resah dengan pencurian di sebuah toko ponsel. Ironisnya, 5 pelaku membongkar pintu toko saat toko di sekitar lokasi pencurian telah mulai beraktivitas. Inilah rekaman CCTV pembobolan sebuah toko handphone dan aksesoris di Jalan Sumatera, Medan Kota beberapa hari lalu. Dalam rekaman, 5 pelaku tampak mengendarai mobil, 3 pelaku berperan merusak pintu, 1 orang memantau situasi sekitar toko sasaran, seorang lagi menunggu di mobil.
Para pelaku hanya berhasil menguras aksesoris, casing, dan perlengkapan handphone. Aksi kawanan pencuri ini sempat terpergok oleh pemilik warung makanan yang bersebelahan dengan toko korban. Tetangga korban sempat diancam para pelaku sebelum akhirnya kabur menggondol hasil curian. Ke dalam obrak-abrik barang 3 orang, yang nunggu di depan 1 orang, yang nunggu di mobil 1 orang, total 5 orang. Yang saya kecewakan di sini udah pagi loh, udah hampir pagi, dan yang sebelah ini udah jualan mie. Tapi mereka berani beraksi, jadi membuat warga tempat itu menjadi ketakutan. Jadi yang sebelah ini mau buka toko, mau jualan mie pun jadi takut. Peristiwa ini telah dilaporkan korban ke Polrestabes Medan. Korban berharap aparat keamanan segera menangkap para pelaku. Tialawia Lubis melaporkan dari Kota Medan. 2 ekor ular piton ditemukan warga dalam komplek perumahan di Kota Medan. Ular ditangkap saat memangsa seekor ayam. Video penangkapan pun viral tersebar di media sosial. Ular piton sepanjang 4 meter ditangkap warga saat tengah memangsa seekor ayam di komplek perumahan Gria Prima, Medan Sunggal, Kota Medan. Keberadaan ular ini sontak menghebohkan warga setempat. Sebab sehari sebelumnya, warga juga menemukan ular piton di pekarangan rumah kosong. Warga tidak menyangka semak belukar pekarangan rumah tak berpenghuni itu dijadikan sarang oleh reptil buas. Oh, kalau jenisnya sepertinya ular sawah atau jenis sanca lah. Udah beberapa kali memangsa hewan ternak ya, Pak? Kalau saya kehilangan sih sama tetangga ada kurang lebih ada 5 atau 6 ekor ayam lah. Sebenarnya selang-selang seminggu. Kini warga bisa bernafas lega sebab selama 3 minggu terakhir para peternak ayam mengaku kehilangan ayam yang diduga dimangsa oleh ular piton temuan itu. Selain itu, lantai rumah yang diduga menjadi lintasan piton ditemukan retak dan pecah. Kini warga masih mewaspadai adanya keberadaan ular yang dikhawatirkan berbahaya bagi anak-anak. Tialawia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, laporan penemuan ular piton tadi sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Dana Paramita berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.